Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang reliability prediction and MTBF. Ya, reliability prediction from the groundwork for reliability analysis. Ya, jadi prediksi kehandalan itu adalah dasar untuk analisa kehandalan. Ya, jadi untuk dapat kita menganalisa suatu kehandalan, dasarnya adalah prediksi-prediksi tersebut, ya. Jadi kita menggunakan suatu perakiraan, ya, untuk dapat memprediksikan, memperkirakan suatu mesin itu kapan dia akan fail, kapan dia akan gagal, ya. Jadi kalau dalam bahasa material engineering, ya, itu kapan suatu material itu akan menjadi lelah. Jadi ada istilah di material itu fatigue materials. Jadi suatu material itu akan menemukan satu titik, suatu waktu dia akan lelah, ya. Jadi itu seperti semacam batas, ya, bahwa suatu mesin dia akan mengalami kelelahan dalam bekerja. Nah, kelelahan dalam bekerja inilah yang kita prediksikan kapan dia akan mencapai titik lelah, ya. Jadi titik di mana dia sudah mulai lelah, ya, fatigue, maka dia perlu disegarkan kembali, ya. Ini adalah usaha untuk supaya suatu mesin itu tetap handal, ya. Suatu mesin itu tetap memiliki kehandalan yang baik. They are used to compute the predicted failure rate or mean time between failures, atau disingkat MTBF of your system, ya. Jadi prediksi kehandalan itu digunakan untuk mengkomput, menghitung, ya, kapan terjadinya failure, kapan terjadi kegagalan dalam mesin tersebut. Dalam bahasa maintenance-nya ini disebut dengan mean time between failures, MTBF, ya. Jadi itu adalah jarak waktu dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya, ya. Jadi ada satu waktu yang disediakan, ya, bagi suatu mesin untuk dapat bekerja secara handal. Nah, batas antar waktu tersebut adalah batas gagalnya dia, ataupun batas dia mengalami fatigue, ya, kelelahan. MTBF is usually expressed in terms of hours. Jadi satuan MTBF itu adalah jam, ya. Jadi MTBF itu satuannya jam, ya. Jadi misalkan kita sering lihat satu yang paling gampang, ya. Anda misalkan punya kendaraan, motor atau mobil, pasti sering mengganti oli mesin, ya. Nah, oli mesin ini pasti ada satu batasnya, berapa ribu jam oli mesin ini boleh digunakan, ya. Jadi misalkan berapa ribu jam dia digunakan sehingga dia masih mempunyai viscosity, kekentalan yang baik, ya, sehingga mesin mobil akan tetap berjalan dengan handal, ya. For example, if your system has a predicted MTBF of 1000 hour, this means that on average your system experience one failure in 1000 hour of operation, ya. Jadi maksud dari satuan jam tersebut, ya,
misal di sini disebut 1000 jam, maka selama 1000 jam dia akan mengalami 1 kali failure. Jadi misalkan ditanya MTBF-nya berapa? MTBF-nya 500. Berarti setiap 500 dia akan mengalami kegagalan. Itu akan selalu terulang-ulang, ya. By using accepted standard for modeling failure rates of components, you can analyze your system and calculate your system predicted failure rate of or MTBF. The goal is to make sure that your system predicted MTBF is within acceptable limits. Ya, jadi tujuan dari kita menggunakan perhitungan MTBF adalah kita dapat meyakinkan bahwa prediksi-prediksi yang kita buat itu masih dalam batas-batas yang dapat diterima, is within acceptable limits. Yeah. If your prediction analysis show low MTBF, this means that you can expect your system to fail more often. Ya. Jadi misalkan dari hasil analisa prediksi kita menunjukkan low MTBF, artinya ya bahwa sistem kita akan lebih cepat gagal, ya. Jadi misalkan MTBF kita menyatakan bahwa kita menyatakan tiap 1000 jam dia 1 kali gagal. Tapi berdasarkan pengalaman, yang terbaik adalah bukan 1000 jam, tetapi dinyatakan 750 jam dia harus mengganti oli misalkan. Nah, prediksi kita itulah yang menyebabkan akan cepat gagal. Kenapa? Karena kita menganalisa lebih lama. Ya. Karena satuannya adalah jam, maka prediksinya harus tepat. Ya, harus dapat dibuktikan bahwa failure yang terjadi tidak secepat yang kita harapkan. And you may need to take step to improve it. Ya, kita harus improve itu jika perkiraan kita salah. By making changes to your design, for example, maybe lowering temperatures or stress level, your predicted MTBF may improve and you can expect better product reliability. Ya. Jadi banyak cara yang bisa digunakan untuk dapat meningkatkan nilai MTBF. Ya. Jadi misal contoh yang kita temukan sehari-hari, saya nyatakan paling gampang adalah pada mesin kendaraan. Kita pilih mana dalam memprediksikan bahwa satuan kilometer yang ada dalam odometer mobil itu kita nyatakan bahwa sebagai perwakilan performansi mesin mobil, atau kita pilih berapa ribu jam si mesin mobil itu telah hidup beroperasi. Ya, contoh kasus, ya, ini sebagai analisa Anda bisa mengandaikan, bisa berpikir bahwa untuk menentukan MTBF, memprediksikan suatu nilai MTBF, maka perlu kajian-kajian, perlu analisa yang mendalam. Contoh akan saya berikan, misal kita punya kendaraan mobil, misal kita tinggal di Tangerang, di kota Tangerang, ya. Tiap hari kita kerja di Jakarta,
yang berjarak misal Tangerang Jakarta, misal kita kerja di Jakarta 30 km dari kota Tangerang, ya. Artinya misalkan kecepatannya yang kita inginkan adalah 90 km per jam, maka kita hanya sepertiga jam. Artinya misalkan cuma 20 menit, karena kita jaraknya hanya 30 km. Jadi misalkan kita mengendarai mobil 90 km per jam, maka kita dapat menempuh jarak Tangerang Jakarta dalam waktu 20 menit. Tapi bagaimana kalau suasana kondisi lalu lintas macet? Kita tahu dari Tangerang ke Jakarta setiap pagi itu pasti macet, ya. Sehingga yang dijadikan ukuran selain jarak adalah berapa lama mesin mobil itu hidup, beroperasi. Misalkan kita tetap beracuan kepada kilometer, jarak Tangerang Jakarta tidak akan berubah. Dia akan tetap 30 km, dia tidak berubah. Itu satuan yang pasti, ya. Tapi yang tidak pasti adalah berapa lama mesin mobil itu hidup, ya. Misalkan jalannya itu adalah tidak macet, betul, kita bisa menyatakan 20 menit sampai ke Jakarta. Tapi bagaimana kalau jalannya macet berat? Di Google Map kita lihat jalurnya padat, merah, hitam. Sehingga kita membutuhkan waktu bukan 20 menit, tapi bisa 1,5 jam, bahkan 2 jam. Artinya, si mesin mobil itu 1,5 jam atau sampai 2 jam akan beroperasi. Bukan 20 menit. Tetapi jarak yang ditempuh tetap 30 km. Nah, di sini kita perlu analisa, ya. Kapan kita perlu mengganti oli mesin mobil? Apakah berdasarkan kilometer yang ditempuh atau berdasarkan berapa running hour, ya? Berapa total jumlah jam yang dibutuhkan mesin mobil untuk beroperasi, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai MTBF, ya. Jadi bukan sebagai jaraknya, tapi berapa running hour. Jadi pada mesin-mesin, ya, pada mesin-mesin produksi suatu industri, ya, yang dijadikan ukuran bahwa mesin itu adalah bisa beroperasi secara handal adalah berapa jam dia beroperasi, ya, seperti itu. Jadi nanti itu akan dijadikan ukuran untuk memprediksi bahwa dari jarak antar waktu kita harus melakukan tindakan maintenance, ya, agar mesin itu tetap pada kondisi yang handal, ya, karena berdasarkan prediksi-prediksi kehandalan yang kita lakukan.